Halo Sobat Bisnis, selamat datang di episode terbaru Ramalan Saham. Minggu lalu akhirnya DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja. Langsung kelihatan tuh di IHSG yang tembus lagi ke level 5.000. Akhirnya ya, IHSG kembali hijau. Apakah sampai dengan akhir tahun IHSG bisa kembali ke level 6.000? Kita lihat aja seberapa besar sih dampaknya UU Cipta Kerja terhadap pergerakan IHSG, terutama seandainya nih benar-benar terjadi bahwa investor asing akan masuk ke Indonesia, pasti IHSG bisa balik sampai dengan 6.000. Apakah bisa? Kita lihat aja. Setelah UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR, katanya nih sektor properti, khususnya kawasan industri, akan mendapatkan berkah langsung. Karena ketika investor asing masuk, mereka pasti butuh lahan. Tapi untuk ngebahas itu, gue nggak bakal ngobrol sendiri. Gue bakal ajak Rifki Mokodompit, orang yang udah lama berkecimpung di dunia pasar modal, properti, juga infrastruktur. Gue telepon dulu orang. Oh Iki, di mana? Nah, Anda ngapain di situ ya? Ke bawah yuk, ngobrolin soal lahan industri. Oh ya udah, ntar ke bawah ya. Oke. Oke Sobat Bisnis, kita tinggal nunggu Rifki Mokodompit untuk memberikan penjelasan tentang emiten kawasan industri yang bakal mendapatkan sentimen positif setelah RUU Cipta Kerja ini disahkan oleh DPR. Halo tuh. Weh Ki, gimana kabar? Ya, baik. Nih hijau-hijau nih, kayak indeks ya. Iya, Udah hijau. setelah RUU disahkan akhirnya indeks kembali tembus 5.000. Alhamdulillah. Yo, nih Udah saatnya cuan. ngomong-ngomong soal RUU Cipta Kerja nih Ki, nih kan otomatis bakal ada sentimen positif ya, khususnya untuk sektor properti, subsektornya kawasan industri. Nah, lu ngeliatnya gimana nih Ki? Ya benar, itu sebelum disahkan aja malam, pas closing, emiten-emiten kawasan industri udah pada naik ya. Artinya sentimen positifnya langsung banget, karena memang Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memangkas banyak prosedur ya. Ya. Perizinan dipermudah dan secara langsung akan memudahkan atau foreign direct investment masuk. Nah, investor kalau mau masuk ke sini, pertama-tama dia buat duit, mau bikin pabrik kan nyari lahan dulu. Ya. Dan mereka, emiten-emiten ini kan dikenal sudah cukup lama ya mengelola kawasan industri yang luasnya itu bisa ribuan hektar dan udah mature sampai sekarang gitu. Oke, berarti ketika nanti FDI atau investasi asing itu masuk langsung ke Indonesia, emiten ini akan langsung mendapatkan stimulus paling awal dong. Iya, dia yang pertama kali dapat sentimen maupun efeknya itu memang langsung. Kemarin kan BKPM bilang begitu undang-undang disahkan ada 153 perusahaan ya, yang mau ke Indonesia. Sebelumnya sebelum ini disahkan pun bahkan ada 140 perusahaan yang tadinya di China, dia mau pindah ke Indonesia gitu, dan itu kan jadi sentimen positif banget buat emiten kawasan industri karena penjualannya pasti akan naik begitu mereka masuk. Oke, jadi buat Sobat Bisnis nih, emiten kawasan industri itu ada 4 yang paling besar ya. Pertama adalah Kija atau Jababeka, kedua adalah Pura Delta atau Demas, yang ketiga itu ada Surya Semesta atau SIA, dan yang keempat adalah Bekasi Estate.
BES. Nah, kalau lu ngeliatnya gimana nih, Ki? Berdasarkan pemberitaan bisnis itu mana yang paling potensial untuk menggait investor asing membeli lahan mereka? Nah, ini masing-masing emiten punya keunggulan masing-masing ya. Misalnya gini, Jababeka itu dia punya infrastruktur mungkin paling lengkap. Dia punya power plant sendiri, bahkan dia punya dry port. Yes. Di situ juga udah banyak perusahaan-perusahaan gede lah yang udah ada di Jababeka. Mirip-mirip Bekasi Fajar, BES juga itu kayak gitu. Dia sebenarnya kawasannya agak deketan. Terus Pura Delta Lestari, Delta Mas itu dari 2013 jadi basis otomotif. Suzuki, Mitsubishi, Astra, Honda Motor, Wuling, Hyundai itu masuk di situ. Dan dia dalam beberapa tahun terakhir itu selalu bisa jualan lahan dalam jumlah besar, book size. Makanya pendapatan ataupun kinerja dia sebenarnya lumayan paling oke sih dibandingkan yang lain. Nah, satu lagi Surya Semesta Internusa yang punya kawasan industri Surya Cipta di Kerawang. Dia itu punya kawasan industri baru. Di Subang. Dekat Pelabuhan Patimban. Dan nanti bulan November itu mau di-launch katanya ya, udah mulai groundbreaking. Pelabuhannya jalan, kawasan industrinya dibuka, undang-undangnya baru disahkan. Jadi kayaknya positif sekali buat Surya Semesta Internusa ya. Jadi buat sobat bisnis nih, sebagai informasi bahwa untuk Delta Mas tahun ini adalah satu-satunya perusahaan yang tidak memangkas marketing sales-nya mereka. Jadi mereka tetap optimis bahwa sampai dengan akhir tahun itu bisa menyentuh 2 triliun. Nah, kalau untuk SSIA sendiri, harusnya sih di kuartal 3 ini ya, mereka akan melaunching kawasan industri di Subang. Cuma mungkin mundur karena ada pandemi dan semua orang merasakan itu. Kalau dari lu, Ki, ngelihatnya nih, kinerjanya mereka gimana sih? Kinerja 4 ini sebetulnya relatif tertekan ya, karena dari tahun lalu ya, ekonomi kan mulai slow down. Ya. Ada banyak ketidakpastian, 2019 terutama karena pemilu kan. Kalau kita lihat di kuartal 1, semester 1, Juni 2020, itu cuma Delta Mas yang untung, yang masih untung. Yang masih laba. Nah, tapi Delta Mas ini labanya turun sampai 87%. Sisanya tiga ini, Surya Semesta Internusa, Kija, sama BES, itu dia rugi. Lumayan sih. Surya Semesta Internusa rugi dari tahun lalu 9 miliar jadi 96 miliar. Itu karena pandemi ya? Karena penurunan pendapatan terutama. Nah, nih Ki, sobat bisnis juga pasti pengen tahu nih, sebenarnya untuk rekomendasinya dari analis gimana sih? Saham-saham kawasan industri itu sebetulnya bukan saham-saham yang liquid ya. Terbukti itu di indeks LQ45 nggak ada. Artinya memang boleh dibilang kapitalisasi pasarnya juga kecil. Tapi biasanya kapitalisasi pasar yang kecil itu lumayan nih cuannya. Suka naik turun dan artinya fluktuatif ya. Tapi dari konsensus Bloomberg itu untuk Surya Semesta Internusa 7 analis rekomendasinya buy. 7 dari 10. Delta Mas juga itu lebih dari 50% analis yang ada di konsensus Bloomberg itu merekomendasikan buy karena ada potensi upside ya, potensi kenaikan dari harga sekarang. Jadi sobat bisnis, kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya tentang update-update terbaru dari emiten kawasan industri, kalian bisa cek itu bisnis.com atau langganan e-paper Bisnis Indonesia. Kalau mau lagi yang lebih spesifik, itu ada konten premium yang bisa kalian dapatkan di bisnis.com. Jangan lupa klik like juga subscribe channel YouTube kami, Ramalan Saham.
Sobat bisnis, minggu lalu kita udah ngasih tahu tuh rumus-rumus untuk menilai suatu perusahaan dari sisi fundamental, baik buruknya kinerja mereka. Tapi kan ada 600 perusahaan nih di pasar modal. Kalian nggak mungkin dong ngitung satu-satu gitu. Makanya setelah kemarin RUU Cipta Kerja disahkan, kami melakukan survei atau WhatsApp lah ke para sekuritas. Sebenarnya mana aja sih yang mendapatkan sengatan atau berkah setelah UU Cipta Kerja disahkan? Dari yang gua WhatsApp itu sekitar 3 sekuritas merekomendasikan sektor telekomunikasi. Kenapa? Karena ada pembagian frekuensi atau frekuensi itu diizinkan untuk saling berbagi. Lalu berbagi infrastruktur secara pasif dan pemerintah akan menyediakan rumus harga. Begitulah kira-kira. Kalau dari lu gimana, Ki? Ini yang masih berkaitan dengan kawasan industri sebetulnya konstruksi. Oke. Undang-undang Cipta Kerja kan mempermudah izin, termasuk soal pengadaan tanah ya. Makin cepat investasi jalan, dia kan pasti butuh kontraktor buat membangun kan. Jadi konstruksi itu dapat juga berkah lah ya. Kemudian kalau lo mau bangun sesuatu, lo kan butuh material. Iya. Apa itu? Semen. Yes. Jadi semen juga dapat kebagian nih pasti. Oke. Satu lagi ketika kegiatan ekonomi itu bergerak, ya. Ini kita memang masih pandemi, traffic jalan tol memang turun. Tapi ketika kembali ke normal, artinya traffic bakal penuh kembali. Dan itu melanjutkan kinerja misalnya Jasa Marga, CMNP, Nusantara Infrastruktur, ataupun operator toll road yang dia bisa melanjutkan lah, bisa recover kinerjanya. Selain itu juga ada tambang. Oke. Menurut lu tambang juga dapat nih? Tambang ternyata dapat karena ternyata royaltinya 0%. Royalti 0%? Kalau perusahaan tambang mau melakukan hilirisasi. Ya mungkin nggak sekedar ekspor mentah gitu ya. Itu royaltinya bisa 0%. Jadi mungkin seperti Adaro, PTBA, Bukit Asam, Indika, ITMG, Indo Tambang Raya Mega juga mungkin. Toba Bara juga ya? Ya, termasuk. Jadi sobat bisnis, Rifki udah ngejelasin bahwa emiten batubara akan mendapatkan sentimen positif karena royaltinya 0% ya. Kalian mesti cek tuh episode pertama Ramalan Saham. Kita udah ngebahas emiten-emiten batubara yang kemungkinan akan mendapatkan kinerja baik sampai dengan akhir tahun. Nah, kalau dari gua nih, yang terakhir adalah sektor yang akan mendapatkan berkah juga atas UU Cipta Kerja, terutama sektor yang padat karya. Ada sekitar 5 sekuritas nih yang merekomendasikan sektor padat karya, yaitu manufaktur, rokok, tekstil, dan auto. Emitennya ada HMSP, GGRM, atau Astra Internasional. Kalian bisa cek aja kinerja dari mereka. Jangan lupa implementasiin rumus fundamental yang udah kami kasih di episode sebelumnya. Nah, biar nggak ketinggalan informasi ya dan biar update terus, tentu pastiin dong baca bisnis.com karena semua informasi emiten itu kita update di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan. Itu tadi sobat bisnis, penjelasan dari teman gua, Rifki Mokodompit, soal sektor lahan industri yang berpotensi mendapatkan sengatan positif setelah UU Cipta Kerja disahkan. Kalau kalian pengen tahu lebih detailnya lagi, baca terus bisnis.com. Thank you, Ki. Sip.